Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa sebelum materi, jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Dan buat teman-teman semua juga yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati ya, grupnya gratis, itu ada saya sisipkan di kolom deskripsi ya. Anda bisa buka deskripsinya dan Anda bisa klik Anda bergabung di grup gratis di sana. Nah, kita bisa sharing bersama teman-teman yang lain. Ya, sebelum materi juga saya doakan ya buat teman-teman semuanya. Saya doakan selalu hidupnya mulia, barokah, rezeki dilancarkan. Yang paling penting saya doain Bismillah ya Allah. Saat ini buat teman-teman yang lagi banyak hutang, ingin banget hutangnya cepat lunas, saya doakan semoga hutangnya cepat lunas, rezeki dimudahkan, hidup diberkahkan gitu ya. Ya baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin lagi-lagi bahas masalah amalan. Saya ulang lagi pembahasan ini yang terkait masalah amalan, karena selalu yang ditanyakan ke saya itu adalah amalan. Dan memang ketika seseorang itu dihadapkan pada masalah, yang dicari itu adalah amalan. Apalagi masalah hutang ya. Ini selalu yang ditanyakan saya itu masalah hutang. Dia terjerat hutang, yang ditanya amalan. Intinya gini deh teman-teman semuanya. Sudah kebingungan, sudah ketakutan, yang dicari itu amalan. Itu banyak banget yang bertanya. Mau ditagih hutang, amalannya apa Pak, supaya orangnya nggak galak, bagaimana cara menghadapi penagih hutang yang galak, bagaimana caranya agar dikasih keringanan waktu. Banyak banget yang yang bertanya ke saya terkait masalah amalan. Nah, jadi gini teman-teman semuanya, yang ingin saya sampaikan mulai hari ini tuh, saya sampaikan ya pada kita semuanya, buat Anda lah khususnya. Kalau Anda ingin hutang lunas, saya katakan jangan lagi sibuk cari amalan teman-teman semuanya. Jangan lagi Anda sibukkan diri Anda tuh cari amalan. Jangan, saya katakan jangan. Kalau Anda sibuk terus mencari amalan, gonta-ganti amalan, hutang Anda nggak lunas-lunas. Apalagi kalau Anda melihat testimoni di YouTube tentang lunas hutang itu ya, mereka mengamalkan sholawat munjiat, dapat rezeki tak terduga, hutangnya lunas. Mengamalkan sholat munjiat, tiba-tiba dibantu orang, hutangnya dibayarin orang, hutangnya lunas tiba-tiba. Kemudian Anda lihat testimoni di YouTube satu lagi, ada orang yang mengamalkan sholawat Jibril, rezekinya lancar, hutangnya lunas, hidupnya barokah, kaya. Anda lihat lagi di channel YouTube membahas tentang orang mendawamkan sholawat Sajaratun Nukut, hutangnya lunas, rezeki lancar, dapat ATM terisi sendiri. Pokoknya Anda melihat testimoni itu banyak banget mereka yang mengamalkan amalan, keajaiban terjadi pada mereka yang mengamalkan. Gitu Anda mengamalkan sholat munjiat, tidak terjadi seperti Anda yang Anda dengarkan di YouTube. Anda pindah lagi amalannya sholawat Jibril, tidak terjadi. Jadi sibuk Anda amalan A, B, C, D. Jadi habis waktu Anda di situ-situ aja. Kalau itu yang Anda lakukan, saya jamin hutang Anda itu sulit lunas, karena Anda bolak-balik ganti-ganti amalan, sibuk gonta-ganti amalan. Padahal sebenarnya bukan itu intinya, bukan pada amalannya. Nah, gini teman-teman, banyak amalan itu sih bagus, saya katakan bagus jika kita istiqomah mendawamkannya, jika kita istiqomah mengamalkan amalan itu. Tapi menurut saya teman-teman semuanya, amalan sedikit itu juga jauh lebih bagus dibanding amalan banyak tapi dia nggak istiqomah. Maksudnya gini, Anda punya amalan sedikit, nggak banyak-banyak gitu, tapi Anda istiqomah mengamalkan itu jauh lebih bagus dibanding Anda banyak amalan tapi Anda nggak istiqomah. Makanya saya katakan, Anda jangan lagi sibuk cari amalan. Caranya gimana? Caranya adalah amalan yang selama ini sudah Anda kerjakan, sudah Anda amalkan, itu saja Anda istiqomahkan. Anda bisa pilih amalan itu kan banyak ya, banyak banget amalan itu, nggak terhitung lah, ribuan jumlahnya. Nah, nggak mungkin kita bisa mengamalkan semua amalan itu, karena kita kan juga ada kegiatan, urusan tuh banyak gitu ya. Ambil beberapa amalan tuh, pilih itu yang Anda amalkan. Kalau Anda sudah diijazahkan oleh guru, ya amalkan itu. Misalnya kayak saya dulu kan banyak banget amalan yang diijazahkan pada saya, banyak banget deh. Ada amalan Al-Fatihah, ayat kursi, ayat 1000 dinar, kemudian Yasin, wah banyak banget deh. Tapi kan itu saya jadikan sebagai wawasan ya, penambahan keilmuan. Oh berarti orang mengamalkan Al-Fatihah akan begini.
Kalau kita nggak mampu mengamalkannya, sebab mungkin karena waktu kita atau lain sebagainya, ya kan nggak apa-apa. Itu juga nggak salah teman-teman. Soalnya akhirnya dari banyak amalan yang saya pelajari dari guru-guru itu, saya pilih, saya diajarkan juga ke guru saya caranya ambil beberapa amalan yang kamu nyaman dalam mengamalkannya dan itu istiqomahkan. Saya buat tuh yang saya amalkan. Nah, Anda pun begitu. Misalnya Anda mengamalkan sholawat Jibril gitu ya, setiap hari istiqomah, sudah amalkan saya sholawat Jibril. Yang lain gimana? Kalau Anda sempat amalin yang lain, amalkan. Kalau nggak sempat ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting Anda benar-benar bisa mengistiqomahkan, Anda nyaman mengamalkannya, tidak memberatkan, dan Anda di sana meyakini bahwa insya Allah dengan barokah amalan yang Anda amalkan itu bisa membuka pertolongan Allah, mendatangkan pertolongan Allah itu. Jadi bukan di banyaknya amalan, tapi bagaimana Anda bisa istiqomah mengamalkan itu dan Anda nyaman mengamalkan itu. Nah, terkait masalah amalan ini ya teman-teman semuanya, keberhasilan itu bukan dari amalannya, tidak, tapi dari keistiqomahan dan keyakinan. Nah, tanda orang yang yakin itu adalah dia selalu terus meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengamalkan amalan yang dia sudah kerjakan tanpa memikirkan kapan waktunya terkabul, dari mana jalannya, nanti caranya seperti apa. Dia nggak mikirkan itu, terus saja dia amalkan. Misal gini deh, Anda ingin dimudahkan dalam urusan rezeki, Anda ingin dimudahkan dalam melunasin hutang, kemudian Anda berniat untuk mengamalkan sholawat. Sudah, Anda amalkan sholawat saja, amalkan saja. Anda nggak usah pikirkan hasilnya seperti apa, dari mana jalannya. Misalnya Anda berniat, ya Allah, aku berniat untuk mengamalkan sholawat Jibril, satu hari aku targetin 1000 kali ya Allah, mudah-mudahan sholawat Jibril ini kau mudahkan jalannya, kau lunaskan semua hutang-hutang hamba ya Allah. Sudah, Anda amalkan sholawat Jibril, habis maghrib kah, habis isya kah, malam kah, pagi kah, Anda baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Udah, Anda baca terus, Anda zikirkan terus. Kalau yang lain sempat misalnya ngamalin istighfar, yasin, al-waqi'ah, ya boleh, monggo amalkan. Yang penting Anda nyaman dalam mengamalkan itu. Jadi bukan lagi sibuk Anda itu untuk cari-cari amalan terus. Tujuan Anda cuma satu, ingin lunas hutang, tapi Anda sibuk cari-cari amalan, gonta-ganti amalan. Sudah ngamalin yang satu nggak berhasil, pindah lagi amalan yang lain. Sudah ngamalin sholawat yang satu, pindah lagi sholawat yang lain, dan seterusnya. Itu nggak selesai-selesai, dan hutang Anda nggak lunas-lunas tuh, makin pusing Anda. Nah, makanya istiqomahkan. Ambil beberapa atau pilih beberapa amalan, kemudian amalan itu Anda istiqomahkan. Terus Anda amalkan, terus Anda rutinkan. Yakini bahwa pertolongan Allah pasti datang. Itu intinya, bukan di banyaknya amalan. Jadi amalan sehebat apapun amalan yang diberikan kepada kita ya, kalau kitanya nggak istiqomah, nggak yakin, ini sama aja gitu. Jadi semuanya itu bukan terletak pada banyaknya amalan, tidak, tapi keistiqomahan dan keyakinan dalam mengamalkan amalan itu. Biarpun Anda amalannya sedikit gitu, misalnya gini deh, saya kasih contoh gini aja. Mulai hari ini coba Anda niatkan, Anda milih beberapa amalan yang bisa saya kasih ini ya, contoh aja. Misalnya Anda niatkan dalam satu hari itu ngamalin istighfar 1000 kali, sholawat itu 1000 kali. Nah, masalah sholawat ini kan, sholawat kan banyak, Anda bisa pilih mau sholawat Jibril, mau sholawat Munjian, mau sholawat Ibrahimiyah, ada sholawat Al-Ridho, banyak kan. Anda silahkan pilih sholawat mana yang ada. Kalau misalnya Anda mau ngamalkan sholawat Jibril, udah amalkan sholawat Jibril. Itu tadi ya, istighfar 100 kali, istighfar 1000 kali, kemudian sholawat 1000 kali. Kemudian Anda bisa juga lagi sholat duhanya jangan ditinggal, sholat tahajudnya dihidupkan malamnya. Kalau Anda bisa dengan amalan yang saya katakan itu tadi ya, istighfar 1000 kali, sholawat 1000 kali, jangan tinggalkan sholat duha, tahajudnya juga dihidupkan. Dan di 4 amalan ini aja, kalau misalnya diistiqomahkan, dirutinkan, insya Allah itu lebih powerful teman-teman semua. Anda menikmatin amalan itu, Anda tidak terbebani dengan amalan, tapi Anda menikmatin, Anda berusaha untuk mengistiqomahkan amalan itu jauh luar biasa teman-teman semua. Jadi Anda nggak disibukkan dengan gonta-ganti amalan. Nah, tujuannya satu, bagaimana caranya supaya Allah menolong itu kan, bagaimana caranya supaya hutang Anda lunas. Nah, ketika Anda ingin hutang Anda lunas itu, fokusnya bukan pada di banyaknya amalan, tidak, tapi bagaimana Anda bisa istiqomah dan meyakini bahwa pertolongan Allah itu nyata dan ada.
pertolongan Allah itu, keajaiban itu ada, benar, nyata, dan kekuasaan Allah itu benar-benar terbukti. Ketika Allah sudah berkehendak, cukup Allah katakan kun, maka jadi semuanya. Anda harus yakini itu. Jadi Anda tidak usah lagi sibuk-sibuk ganti-ganti amalan. Saya katakan teman-teman, jangan. Fokus saja pada amalan yang sudah Anda kerjakan. Percaya deh, ketika Anda istiqomah di sana, nanti Allah akan memberikan jalan, teman-teman. Dan termasuk melunasi utang-utang Anda. Percaya deh. Jadi saya katakan berhenti untuk sibuk-sibuk lagi cari amalan. Cukup amalan yang sudah Anda kerjakan, itu Anda rutinkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.